Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Kurnia dari Prodi Teknik Sipil semester 1A dengan NIM 212510078. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, menyebabkan Indonesia memiliki beraneka ragam bahasa dan juga budaya. Keanekaragaman inilah yang menjadi keunikan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka, dapat diketahui bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan di Indonesia sejak lama di berbagai daerah, terutama di kawasan Sumatera. Di Sumatera terdapat beberapa kerajaan besar, salah satunya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Seiring dengan berkembangnya kejayaan Kerajaan Sriwijaya, mengakibatkan bahasa Melayu ini pun turut serta semakin menyebar luas di kawasan Nusantara. Pada masa perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu untuk dapat berinteraksi antar suku bangsa, sehingga dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Namun ketika persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926, M. Tabrani mengusulkan supaya bahasa persatuan disebut dengan bahasa Indonesia. Usulan tersebut kemudian disetujui bersama pada tanggal 2 Mei, yaitu pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Dan selanjutnya dikukuhkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928, bertepatan dengan peristiwa bersejarah bagi proses perjuangan Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu dilatar belakangi oleh bahasa daerah yang berbeda-beda. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi, bahasa Indonesia harus tetap menjadi instrumen komunikasi utama, sehingga untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia itu dilakukan beberapa upaya-upaya, salah satunya yaitu dengan mengadakan Kongres Bahasa. Kongres Bahasa ini bertujuan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era modernisasi dan globalisasi ini. Kongres Bahasa Indonesia ini sudah dilakukan sebanyak 10 kali, di mana Kongres Bahasa Indonesia pertama dilakukan di Solo tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni tahun 1938. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di Kota Medan tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 1954. Untuk Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga sampai Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan di Kota Jakarta, di mana pada Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1978. Kongres Bahasa keempat tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia kelima pada tanggal 26 Oktober sampai 3 November tahun 1988. Kongres Bahasa Indonesia ke-6 tanggal 26 Oktober sampai 2 November tahun 1993. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998. Kongres Bahasa ke-8 tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003. Kongres Bahasa yang
ke-9 tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008. Dan yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan tanggal 28 sampai 31 Oktober tahun 2013. Dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang dilatar belakangi sosial budaya dan bahasa yang berbeda, yang keempat sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sebagai sebuah simbol identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa yang mendasari rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, bangsa Indonesia berusaha untuk mengkristalisasikan semangat kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilandasi hal tersebut, sudah sepatutnya bahasa Indonesia dilestarikan dengan seutuhnya. Begitu pula dengan kebanggaan individu untuk berbahasa Indonesia agar senantiasa memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, sehingga terwujud sikap positif bangsa Indonesia terhadap bahasanya sendiri. Untuk itu, kesadaran akan kaidah penggunaan bahasa Indonesia harus selalu ditingkatkan. Sekian dari saya, bila terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.